حي على الفلاح حي على الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah, ketaatan kepada Allah ini merupakan satu hal yang harus selalu kita jaga, yang harus selalu kita perhatikan dalam diri kita. Ketika kita masih merasa masih jauh sekali kita dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita masih belum maksimal, terutama dalam hal salat 5 waktu kita masih bolong-bolong, maka oleh karena itu ketika kita merasa bahwasanya masih amat sangat sedikit sekali, masih amat sangat kurang sekali ibadah kita kepada Allah, mari yuk kita sama-sama perbaiki itu semua. Karena sekali lagi, ketaatan kepada Allah, ketika kita percaya kepada Allah, maka kepercayaan itu, keyakinan itu harus dibuktikan dengan kita mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama menjaga salat kita. Ketika kita sekali lagi ibadah kita, salat kita terkadang hanya gara-gara urusan dunia, sehingga kita lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat, semuanya itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita lalai di dunia, tidak menjalankan perintah Allah,
maka sudah pasti kita nanti tatkala kembali kepada Allah akan mendapatkan maaf, teguran dari Allah Subhanahu wa taala, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita semua tidak menginginkan ini. Kita tidak menginginkan diri kita, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita semuanya menjadi orang-orang yang lalai dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang nantinya akan dikumpulkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya tidak menginginkan akan ini. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari sekali lagi kita bersama-sama selalu mengintrospeksi diri kita, terutama dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ibadah ini merupakan satu hal yang memang harus selalu kita jaga, harus selalu kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, masih banyak nikmat yang saat ini Allah berikan kepada kita. Tubuh kita sehat, pikiran kita masih sehat, semua aktivitas atau semua jasad kita, tangan kita, kaki kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk mari sekali lagi bersama-sama kita pergunakan apa yang Allah berikan kepada kita ini untuk selalu menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yakin kita setiap apa yang kita lakukan di dunia ini sekali lagi semuanya kembali kepada kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan yang kita lakukan, maka insyaallah kebaikan itu nanti akan datang kepada diri kita. Dan ketika kita melakukan keburukan, lalai dari menjalankan perintah Allah, na'udzubillah, itu pun nanti akan datang kepada diri kita sendiri dan membuat kita menangis nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka sekali lagi kami katakan, mari kita banyak-banyak memuhasabai diri kita. Kita lihat bagaimana diri kita saat ini, bagaimana akhlak kita, tingkah laku kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana apa yang sudah kita perbuat untuk agama Allah ini. Sekali lagi, bagaimana apa yang kita perbuat untuk agama Allah ini. Apakah kita masih biasa-biasa saja, acuh tak acuh saja dengan agama Allah? Bagaimana kita berusaha bersama saat ini untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak selalu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak selalu untuk meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid, mushola, mengajak selalu untuk kita bersama-sama dalam majelis-majelis ilmu. Karena ini sekali lagi merupakan satu amalan yang insyaallah dengan amalan ini nantinya membuat kita nanti bahagia tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kita tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita lakukan, karena semuanya sekali lagi akan mendapatkan kebaikan dari Allah, bahkan melebihi dari apa yang kita lakukan. Maka oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah, berlomba-lomba dalam meramaikan rumah Allah. Jangan sampai rumah Allah yang bagus, yang ada di lingkungan kita diamkan begitu saja. Acuh kita, tidak memperhatikan rumah Allah, tidak memperhatikan bagaimana kita berusaha bersama meramaikan rumah Allah. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Jangan sampai ini terjadi di wilayah kita. Karena kita mengharapkan sekali lagi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perlindungan yang akan Allah berikan kepada kita ialah di antaranya ialah qalbuhun mu'allakun fil masajid. Hati yang terpaut kepada masjid. Jadi ketika hati kita terpaut kepada masjid,
berusaha untuk meramaikan rumah Allah, masjid dan mushola yang ada di lingkungan kita, maka insya-Allah Allah akan memberikan perlindungan kepada kita nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullahu taala fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala saat itu tidak ada perlindungan lain kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ialah qalbuhun mu'allaku fil masajid, hati yang terpaut selalu kepada masjid, terpaut kepada rumah Allah Subhanahu wa taala, meramaikan rumah Allah, menghidupkan rumah Allah. Subhanallah, siapa yang tidak menginginkan ini? Semuanya kita sekali lagi selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini sekali lagi mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang insyaallah mendapatkan nikmat selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya harapan kita semua, munajat kita semua sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mari kita memulai. Kita memulai dari diri kita. Jangan sampai kita hanya baru berniat, tapi bagaimana kita memulai perbuatan yang baik. Maka insya-Allah dengan kita memulai dari sekarang, meramaikan rumah Allah, mengisi majelis-majelis ilmu, maka insya-Allah sekali lagi itu akan menjadi kebaikan buat kita bersama, bukan cuma untuk pribadi kita, tapi untuk kebaikan lingkungan masyarakat kita. Insya-Allah ketika di lingkungan itu banyak zikrullah, banyak selalu dekat kepada Allah, meramaikan rumah Allah, maka insya-Allah Allah akan selalu menurunkan rahmat barokahnya untuk lingkungan kita, untuk rumah Allah, untuk kita semua insya-Allah. Yang pada akhirnya nanti insya-Allah kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia, bahagia juga nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.